Masak pagi. Jangan lupa beli sapu lidi. Hari ini kita kumpul lagi. Apa kabar pemuda Saman Hudi? Enggak ada. Nggak ada yang jawab. Lagi. Apa kabar pemuda Saman Hudi? Ada Ci Umayan, ada yang jawabin. Oh, ada ya. Baik. Kayaknya masih lemes ya Masih kita. kurang Ci. Padahal ini kayaknya berapa nih? 5.000? Iya. 10.000? 5.500 lah. Agak minus memang matanya. Kita mau bangkit berdiri dulu yuk teman-teman. Biar semangat nih pagi ini. Kita mau sapa dulu teman-teman kita di samping kanan, kiri, depan, belakang, ujung, utara, selatan, barat, daya. Yuk kita sapa dulu mungkin teman-teman kita atau yang mungkin belum tahu, belum kenal, boleh kenalan dulu. Biar tak kenal maka tak sayang ya. Kita boleh sayang ya sebagai keluarga pemuda, Komisi Pemuda GKI Saman Hudi. Oke. Masih lemes gak nih? Kayaknya masih, ya lumayan nggak Ci, masih. tapi masih agak lemes kayaknya ini. Ayo dong, semangat lagi. Apa kabar pemuda Saman Hudi? Luar biasa. Jawabnya gini, asoy geboy gitu. Apa kabar pemuda Saman Hudi? Asoy geboy. Asik, oke. Ini udah mulai panas ya. Yaudah silakan duduk. Cuman gitu dong. Ya, silakan duduk teman-teman. Ya. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan tema Dengar dan Lihatlah yang akan dibawakan oleh Pendeta Frida Sitomarang, baiknya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh, saya persilakan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Minggu di mana kita memasuki masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan bersama dengan itu kita akan menyalakan lilin Advent ketiga yang adalah lilin sukacita. Dalam gelap kami menanti sinar terang kebenaran-Mu. Jadikanlah kami umat-Mu, cahaya bagi dunia. Kristus terang bersinarlah di hati kami. Kristus terang bersinarlah di gereja-Mu. Lilin Advent ketiga yang adalah lilin sukacita sudah dinyalakan. Mari teman-teman di tengah masa penantian akan kedatangan Tuhan ini dengan bersukacita kita mengagungkan nama Tuhan dan memuji kasih-Nya bersama semua yang tercipta dengan bangkit berdiri. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putera
dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 66 ayat 5 berkata, "Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia." Teman-teman, sebenarnya begitu banyak karya Allah akan kita semua di hidup kita. Baik dalam bentuk pertolongan, tuntunan, berkat, bahkan juga dalam bentuk pergumulan. Melalui ibadah Minggu Advent kita yang ketiga, mari kita mau sama-sama kembali melihat kasih Tuhan, karya Allah dalam hidup kita. Kita mau kembali bersyukur atas kasih dan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita ucapkan melalui lagu "Kecaplah dan Lihatlah" dengan bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Seringkali di dalam kehidupan yang kita jalani, kita terpuruk. Kita terlalu fokus dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin tugas-tugas kuliah, pekerjaan di kantor yang gak ada habis-habisnya. Mungkin juga hubungan yang kurang baik dengan teman atau keluarga kita. Mungkin juga kesehatan yang menurun. Atau pasangan hidup yang belum ada. Atau masalah-masalah lain yang membuat kita berpikir merasa cukup. Cukup Tuhan, hidupku sampai di sini. Kita lupa membawa masalah-masalah kita kepada Tuhan. Kita lupa berserah kepada Tuhan yang adalah pengharapan kita. Kita lupa akan hal-hal kecil yang baik yang Tuhan berikan kepada kita.
kita lupa betapa dalamnya kasih Allah pada kita. Teman-teman, dia rindu untuk menantikan kita datang kepadanya. Meskipun kita nggak layak di hadapan dia, tapi Tuhan mau memanggil kita. Saat ini kita mau belajar untuk menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, dan kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sambil menaikkan lagu dari KJ 27 bait pertama dan keempat secara bersama-sama. Kita mau mengakui kesalahan kita dalam doa pribadi. Silakan teman-teman untuk berdoa. Inilah doa pengakuan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan ingatkan kami untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih Yesus. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita naikkan bait yang kelima. Kita mau menerima janji Tuhan. Sungguh besar kasih Allah bagi kita semua, sehingga kita manusia berdosa dapat hidup dalam damai sejahtera seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga boleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Kepada kepada Allah Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu besertamu juga. juga. Mari kita saling ungkapkan damai, salam damai kita. Mari kita ungkapkan syukur kita atas kasih Allah yang sangat agung. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang senadanya. Neraka dapat dilengkung, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, sempurna menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tak lalunya pun terus, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Kasih Allah Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena kebaikan-Mu kami boleh senantiasa menerima pengampunan dan pemulihan. Kami juga bersyukur karena kami semua masih diberi kesempatan untuk boleh melanjutkan kehidupan kami. Teristimewa dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka Tuhan, kami sungguh menyadari betapa kami membutuhkan Tuhan yang akan menuntun dan membimbing jalan hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, bahkan yang kami pikirkan, semuanya boleh terarah kepada Tuhan. Hidup kami juga boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu saat ini kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, hati kami buka untuk firman boleh menyapa kami. Biarlah Roh-Mu yang terus menuntun kami dengan hikmat, sehingga kami dapat mengerti dan kami juga dimampukan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayat 2 hingga 11 akan menjadi dasar perenungan kita pada ibadah pemuda pagi hari ini. Mari bersama-sama kita membacanya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah Dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah
dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apa kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabikah? Benar. Aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Selamat pagi para pemuda yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Oke, saya punya satu pertanyaan penting buat teman-teman semua. Dalam seminggu terakhir ini, apa yang teman-teman dengar dan apa yang teman-teman lihat, berapa persen yang positif dan berapa persen yang negatif? Pikir dulu 1 menit ya. Seminggu terakhir ini, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar, berapa persen yang positif, berapa persen yang negatif? Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di kantor, bisa di kampus, bisa di YouTube, bisa di podcast. Oke. Baik. Siapa yang melihat dan mendengar yang negatif lebih banyak dari yang positif? Yang tinggi buat supaya saya bisa lihat. Oke, terima kasih. Siapa yang mendengar dan melihat yang negatif lebih dari 50%? Lebih 50%. Mendengar, melihat negatif lebih dari 50%. Oke, yang lebih dari 70%. Spesifik lagi ya, yang lebih dari 90%. Yang 100%. Oke, terima kasih. Yang melihat dan mendengar yang negatif kurang dari 50%. Oke, terima kasih. Yang kurang dari 30%. Kurang 30%. Yang kurang dari 20%. Yang 10%. Oke. Faktanya kita simpulkan bahwa yang kita lihat, yang kita dengar, ada yang positif, ada yang negatif. Pertanyaannya, kenapa ada yang melihat dan mendengar lebih banyak yang negatif, dan ada yang mendengar dan melihat lebih banyak yang positif? Saya mau tanya dulu yang banyak mendengar melihat yang negatif. Bolehkah sedikit cerita dulu? Silakan berdiri biar kelihatan. Ayo.
banyak aja. Apakah yang dilihat dan didengar itu sesuatu yang memang kita anggap negatif, ya? Atau sebetulnya itu sesuatu yang negatif, tapi bisa saja kita melihat dari sisi yang positif. Yang mana yang dialami? Memang negatif, faktanya memang negatif. Tapi bisa nggak hal yang negatif itu kita melihatnya dalam sudut pandang, point of view yang positif? Bisa? Bisa? Sepakat? Ya? Halnya negatif, tapi kita melihatnya dari perspektif yang positif, bisa nggak? Sepakat? Sepakat ya? Oke. Nah, saudara, hari ini tema kita menarik nih, dengar dan lihat. Dengar itu dengan telinga kita, lihat dengan mata kita. Pendengaran dan penglihatan kita adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, bukan? Tuhan memberikan kepada kita sebuah anugerah untuk melihat dan mendengar. Mata kita untuk melihat dan telinga kita untuk mendengar. Tuhan kasih kepada kita ya, berarti kendali dan kuasa untuk menggunakan penglihatan dan pendengaran itu Tuhan berikan kepada siapa? Kepada kita sendiri. Saat Tuhan memberikan kepada kita penglihatan dan pendengaran, apakah berarti Tuhan hanya pinjamkan, terus Tuhan yang ngatur? Tidak. Tuhan memberikan sepenuhnya. Alat untuk mendengar dan alat untuk melihat. Kuasa untuk atau siapa yang berkuasa untuk menggunakannya adalah kita. Betul ya? Nah saudara-saudara, disinilah hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan dan bahas pada saat ini ya. Saudara, kata dengar dan lihat, Tuhan Yesus titipkan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang pada saat itu datang disuruh Yohanes Pembaptis untuk bertanya kepada Yesus. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaan Yohanes Pembaptis kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Pertanyaannya, Yohanes tahu Yesus enggak sih? Tahu enggak dia? Kapan pertama kali Yohanes tahu Yesus? Ada yang ingat kapan pertama kali Yohanes tahu Yesus? Pada saat peristiwa apa teman-teman? Pas kenalan. Kapan itu? Kapan? Pas Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yang baptis siapa? Yohanes Pembaptis, bukan? Jadi Yohanes sudah tahu dia adalah Yesus. Apalagi ada tanda khusus pada saat Yesus menerima baptisan. Apa tandanya? Tiba-tiba ada burung merpati dan suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi Yohanes sudah tahu. Terus kenapa dia bertanya seperti itu? Kenapa dia bertanya, engkaukah yang kami nantikan itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah saudara-saudara, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang di padang gurun itu menggemakan pertobatan. Ia berseru di padang gurun dan mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia terkenal sebagai orang yang gigih dan tanpa tedeng aling-aling menunjukkan batang hidungnya Herodes, sang penguasa boneka biadab yang mengambil istri saudaranya Herodias. Tidak hanya dibui saja, tidak hanya dipenjara saja teman-teman, saking lantangnya dia, saking beraninya dia berpendapat, maka Yohanes harus membayar dengan kepalanya sendiri. Begitu kerasnya Yohanes menyuarakan kebenaran sehingga baginya tidak ada kompromi, ia tegas sekali. Ini jelas dan bukan tanpa sebab teman-teman. Mengapa? Karena Yohanes sungguh memahami dirinya sebagai seorang yang dipersiapkan Allah untuk membuka jalan bagi kehadiran Sang Mesias. Mesias yang dipahami Yohanes adalah tokoh yang membawa kapak, siap menebang setiap pohon yang tidak berbuah. Artinya Mesias itu akan membinasakan para pendosa dan yang tidak mau bertobat.
Sesungguhnya di balik sikap keras Yohanes Pembaptis ini adalah ia tidak mau kalau umat Israel itu dibakar dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Jadi ketegasannya, kegigihannya untuk menjalankan pertobatan itu adalah supaya tidak seorang pun dari orang-orang Israel itu yang akan binasa. Nah saudara-saudara, dalam penjara tentu saja Yohanes berharap seruan pertobatannya itu dilanjutkan oleh Sang Mesias yang pernah dibaptisnya di sungai Yordan itu. Kurang apa lagi sih kuasa Yesus? Yohanes melihat dengan mata kepalanya sendiri Roh Allah hinggap dalam diri Yesus Sang Mesias itu, dan suara dari langit yang menegaskan bahwa Allah berkenan kepadanya. Namun tidak pernah sekalipun Yohanes mendengar aksi-aksi keras Sang Mesias. Boro-boro ia bersikap keras, menentang, dan kemudian bersikap keras kepada orang-orang berdosa. Tetapi sebaliknya ia malah membuka ruang kepada orang-orang berdosa. Ia kerap berkumpul dengan para pemungut cukai, berkumpul dengan para pelaku zina, duduk makan bersama-sama dengan mereka. Jadi wajar saja kalau dalam penjara itu Yohanes yang nyentrik itu mengutus murid-muridnya untuk datang kepada Yesus. Engkaukah yang datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, Yohanes sangat manusiawi. Ia mengharapkan Mesias bertindak tegas. Ketegasan itu bisa dilihat dalam penghakiman dan pembebasan secara politis. Kita tahu bahwa pada saat itu masa orang-orang Romawi sedang berkuasa juga di Israel, dan karena itu Mesias dalam pandangan Yohanes sama seperti beberapa orang lain, bahkan mungkin sebagian besar orang-orang Israel adalah untuk mengusir penjajah. Apa jawab Yesus, saudara? Apa jawab Yesus ketika Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya seperti itu? Ia tidak langsung mengatakan, iya akulah Mesias. Tetapi Yesus justru mengatakan hal yang tidak pernah mungkin dibayangkan ataupun diduga oleh Yohanes. Dan nubuat Yesaya yang disampaikan oleh Yohanes menunjukkan secara jelas apa yang Yesus lakukan untuk menunjukkan kemesiasannya. Penggenapan dari nubuat Yesaya pasalnya yang ke-35. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yang dilihat adalah orang yang buta. Yang dilihat adalah orang yang lumpuh. Yang dilihat adalah orang kusta. Yang dilihat adalah orang tuli. Yang dilihat adalah orang mati. Yang dilihat adalah orang miskin, dan semua itu menunjukkan bahwa apa yang kita lihat semuanya itu negatif. Saudara, di dalam sebuah riset dihasilkan sebuah fakta bahwa 80% pikiran manusia itu atau otak manusia itu 80%-nya itu berisi pikiran yang negatif. 80%. Dan pikiran negatif atau pikiran positif akan langsung berkaitan dengan rasa yang kita rasakan. Ketika semua yang kita lihat yang negatif itu kemudian kita setujui, kita akui, lalu perasaan kita apa? Contohnya nih, lihat video bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Itu kan negatif ya, rumah-rumah yang roboh, terus apa lagi? Orang-orang yang kehilangan saudaranya, keluarganya. Perasaan kita apa teman-teman saat kita melihat itu? Perasaan apa yang kita alami, perasaan negatif atau perasaan positif? Perasaan negatif. Perasaan negatif, kita sedih. Ya, kita prihatin. Kita ikut berduka, negatif bukan? Nah, kalau kita melihat pemandangan itu kemudian kita mengubah perasaan kita kembali menjadi positif, itu gimana caranya? Apa yang lalu kita pikirkan pemandangan yang sama, tapi mengubah perasaan kita.
pemandangan yang sama, lalu masuk ke pikiran kita, lalu mengubah perasaan kita. Apa yang bisa kita pikirkan? Ada yang memberikan pendapat? Karena sebenarnya segala sesuatu itu peranan pentingnya adalah dalam pikiran kita. Kita bisa melihat, mendengar apa aja nih. Yang positif, yang negatif, bahkan bisa kebanyakan yang negatif yang kita lihat, yang kita dengar, tapi kemudian diolah oleh pikiran kita. Dan setelah hasil olahan itulah yang akan menentukan apakah kemudian itu menjadi hal yang negatif atau yang positif. Orang buta melihat, orang buta itu negatif bukan? Tapi Yesus membuat orang buta itu menjadi melihat. Bisa nggak orang kita bersyukur lihat, kita bisa nggak kita memuji Tuhan atau bersyukur ketika tidak ada orang yang buta lalu bisa melihat. Hadirnya orang buta yang bisa melihat membuat kita melihat kuasa Tuhan. Ketika kita melihat orang yang lumpuh berjalan, kalau teman-teman ingat ada peristiwa orang lumpuh yang di pinggir kolam Bethesda, kolam Bethesda apa Betsaida ya, yang bertahun-tahun dia di situ nggak pernah bisa masuk ke air ketika bergolak dan kemudian keadaannya nggak berubah. Ingat cerita itu? Kemudian Yesus berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Tidak ada orang yang membawa aku ke air itu. Tapi kemudian kata Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Jadi ketika kita melihat sebuah keadaan yang negatif dan di situ potensi Tuhan untuk mengubah keadaan menjadi positif. Dan dengan demikian kita kemudian melihat dan mengalami kuasa kasih Tuhan. Mungkin secara sederhananya kalau kita punya pengalaman ya, dari pagi sampai sore kita makan gak berhenti-berhenti, kenyang rasanya ya. Ya kan, pagi sampai sore makan terus. Pagi ada yang ulang tahun, habis itu ada yang tunangan, kemudian ada pesta pernikahan, habis itu ada yang ngajak ke kafe, kenyang kan? Nah, malamnya nih ada undangan makan. Ya. Bagaimana kita menyambut undangan itu? Antusias? Antusias, tetap antusias. Oke, tetap antusias. Tapi kalau kita makan dalam keadaan kenyang dengan kita makan dalam keadaan lapar, sama atau beda? Berbeda. Beda banget. Makanan itu akan lebih terasa enaknya walaupun sebetulnya sederhana ya. Ketika kita dalam keadaan yang sangat lapar. Tapi kalau kita makan dalam keadaan yang kenyang, seenak apapun, paling kita nyicipin sedikit, kita gak akan makan banyak pasti. Kenapa? Perut kita kenyang gitu. Apalagi orang yang berpuasa nih teman-teman. Puasa berhari-hari gitu ya. Jadi pada waktu melihat makanan walaupun sederhana, yang akan dia rasakan adalah rasa syukur ya. Kemudian dia akan makan dengan sangat nikmat. Walaupun makanan itu makanan yang sederhana, bahkan makanan sisa, orang yang mengambil makanan dari tempat sampah. Pernah lihat nggak? Teman-teman pernah lihat nggak orang yang mengambil makanan dari tempat sampah makan dengan lahap, dengan senang gitu, sampai kita mikir, ya ampun di meja aku menu makanan begitu banyak tapi aku makan biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang makan sisa-sisa orang dari tempat sampah terus makan dengan lahap. Kenapa? Karena berhari-hari tidak makan. Tidak menemukan makanan yang layak untuk dimakan, saudara. Jadi Yesus mau mengatakan di sini bahwa hal yang negatif Tuhan bisa ubah menjadi hal yang positif. Dan kita diberikan pikiran dan kemampuan untuk dapat melihat dan mendengar sekalipun negatif menjadi sesuatu yang positif karena diolahnya di pikiran kita. Kecenderungan orang, kata tadi riset tadi mengatakan bahwa dalam otak manusia itu 80%-nya itu adalah hal yang negatif. Otak manusia, kata ilmu psikologi, lebih mudah menerima dan menyimpan hal-hal yang negatif daripada yang positif. Contoh nih, teman-teman pada saat yang bersamaan dikritik sama dipuji, ingatnya yang mana?
kritik. Sama-sama nih, habis dipuji terus dikritik. Ingatnya yang dikritik bukan? Bersama-sama nih pengalaman positif dan negatif, peristiwa positif dan negatif kita alami. Yang kita ingat yang mana? Yang negatif. Makanya muncul lagu Hitung Berkat Tuhan. Tahu lagunya ya? Hitung berkat satu-satunya. Maksudnya hitung berkat itu apa? Karena kita kadang-kadang melihat hidup itu ya memang fakta yang kita lihat itu memang menyedihkan, menyusahkan. Tetapi saudara, si pencipta lagu mengingatkan kita bahwa sebenarnya dalam hidup ini kita bukan cuma melihat hal yang menyedihkan, hal yang menyusahkan, yang kemudian memberikan rasa putus asa, gak punya semangat, gak punya gairah hidup, gak punya impian, gak punya cita-cita. Tetapi bahkan dalam hal yang buruk pun, dalam hal yang negatif pun, karya Tuhan itu nyata. Karya Tuhan itu ada. Karya Tuhan itu konkret, bukan sekedar sebuah pemberitaan atau slogan, tidak, tapi betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana saja saudara. Kita bisa duduk sama-sama dan masuk di minggu Advent yang ketiga ini. Sementara baru kemarin saya melayani ibadah kremasi Tante Ami. Mungkin kalian lebih sebutnya Oma Ami ya. Bami krekot. Siapa di sini yang suka makan bami karet? Siapa yang doyan banget? Aduh, rasanya kehilangan ya. Dalam usia 84 tahun. Saya dapat WA banyak tuh dari Sydney, dari Singapura, anggota Samanudi yang udah tersebar ke belahan dunia sana. Bilang kehilangan. Bilang kalau ke Jakarta pasti makan tuh di Bami Krekot. Saudara-saudara, kita masih duduk di sini loh. Betapa kebaikan Tuhan itu sungguh nyata ya. Bahwa sekalipun fakta hidup yang kita alami itu memang tidak selalu mudah, tapi bahwa kita sudah sampai di sini, itu adalah bukti konkret kasih Tuhan kepada kita. Dan kalau kita akan dalam rangkaian bulan minggu-minggu Advent dan akan menyambut Natal, kita tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan kenyataan yang konkret. Ia datang dari kemuliaan di surga dan hadir di tengah-tengah kita, menjadi sama dengan kita, hidup bersama dengan kita. Nah, karena itu apa yang kita bisa belajar dari sini saudara? Yohanes mesti belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Mesias mungkin berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Tapi fokus Yesus adalah pemulihan dan pengampunan, itu fokusnya. Bahwa setiap orang harus merasakan dan menyambut pemulihan Allah, pengampunan Allah, dan itu yang paling penting daripada bicara soal penghukuman dan segala hal-hal yang membuat kita menjadi begitu takut dalam menjalani kehidupan ini. Pemulihan dan pengampunan Tuhan berikan. Karena itu orang yang buta dipulihkan sehingga bisa melihat. Orang yang lumpuh dipulihkan sehingga bisa berjalan. Orang yang kusta dipulihkan hingga menjadi tahir. Orang yang tuli dipulihkan untuk menjadi mendengar. Orang yang mati dipulihkan untuk dibangkitkan. Orang miskin dipulihkan untuk mendengarkan kabar baik. Mungkin mata kita tidak buta dalam arti gak bisa melihat. Tapi bisa saja kita bisa melihat tapi melihat yang negatif. Telinga kita mungkin bisa mendengar, tapi yang kita dengar lebih banyak yang negatif. Jadi kalau Tuhan memulihkan kita, Ia memampukan kita untuk melihat dengan hal yang positif. Mendengar dengan hal yang positif. Saudara, apakah ini mungkin? Tentu saja mungkin, dan saya ingin bercerita tentang buku ini, saudara. Buku ini berjudul Kanker, Perjalanan Hidupku. Kanker itu negatif apa positif? Sangat negatif ya. Ditulis oleh Dr. Melissa Luia. Ketika kakak almarhum anggota jemaat kita, Oma Erni itu masih ada dan saya rutin membesuk beliau di rumahnya, saya sering ketemu dengan Dr. Melissa karena dia adik dari Ibu Erni ini. Dia pengurus Yayasan Kanker Indonesia sejak 1980 sampai sekarang teman-teman. Dia juga pernah direktur Siloam Hospital Kebun Jeruk.
2012 dia Direktur Rumah Sakit MRCCC Semanggi. Pertengahan 2002 dia divonis mengidap kanker pankreas. Sampai sekarang 3 tahun lamanya ia menjalani kemoterapi. Lalu dia menulis buku ini. Saya mau bacakan ya. Mau bacakan apa yang ditulis untuk kita mengerti bahwa hal yang negatif bisa menjadi hal yang positif saat kita melihat dan mendengarnya dengan cara yang berbeda. Yaitu cara di mana Tuhan sudah memulihkan penglihatan kita, memulihkan pendengaran kita, memulihkan cara berpikir kita, sehingga apapun yang terjadi yang gak bisa kita kendalikan, yang gak bisa kita atur, bisa kita nilai dari sudut pandang kita, yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita atur dari pertolongan Tuhan. Dia bilang begini, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Jangan takut pada sakit, lari dari kenyataan, atau berhenti berharap. Justru di titik saat saya tahu peluang untuk sembuh saya sangat kecil secara medis, saya belajar melihat kehidupan ini lebih jernih. Saya masih bisa tertawa, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, berbagi cerita dan berguna bagi orang lain. Semua itu membuat saya merasa hidup ini penuh arti. Saya ingin anak-anak, semua anggota keluarga atau siapapun yang membaca kisah ini memahami bahwa kematian bukanlah sesuatu yang tabu. Justru dengan bicara realita apa adanya, kita menyiapkan hati orang-orang yang kita cintai. Dengan demikian keluarga tidak terbebani karena sudah tahu apa yang kita sendiri inginkan. Kalau ada yang bertanya, apa yang membuat saya kuat? Jawabannya adalah iman. Saya percaya Tuhan Yesus memberi yang terbaik. Menurut kehendaknya, maka saya jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan biarkan iman memimpin langkah terakhir saya. Saudara-saudara, yang kita dengar, yang kita lihat bisa saja hal yang negatif. Tapi putuskan, kita mau melihat semua itu dari perspektif yang positif sebagai orang-orang yang telah dipulihkan oleh Yesus, atau bertahan dengan cara yang lama, melihat segala sesuatu dalam perspektif yang negatif. Hasil keduanya sangat berbeda. Kalau kita ingin melakukan seperti yang Paulus pernah katakan, bersukacitalah senantiasa. Ayat di mana itu teman-teman? Bersukacitalah senantiasa. 2 Tesalonika 5 ayat berapa? Ayo buka Alkitabnya, jangan ragu-ragu, tinggal nyontek aja. Berapa? 2 Tesalonika 5 ayat soalnya dia bukan kata saya ya, jadi kalian harus lihat Alkitabnya. Nanti kalau kata saya berapa? 2 Korintus 5 ayat 2 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 16, bukan 2 Tesalonika kan? Iya benar. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Apa katanya? Bersukacitalah senantiasa. Apa arti senantiasa? Ya terus-terusan ya. Terus-terusan gak berhenti-berhenti kan? Pagi sampai malam, pagi sampai malam lagi, Senin sampai Minggu, Januari sampai Desember. Bersukacitalah senantiasa berarti dalam semua peristiwa baik atau buruk bersukacita. Terus gimana dong caranya? Bisa gak kita bersukacita senantiasa? Bisa. Balik lagi, pakailah cara berpikir sebagai orang yang sudah dipulihkan oleh Allah. Kalau pertama-tama nih negatif, ya gak apa-apa, tapi jangan biarkan nginep.
Ya, jangan biarkan bertahan 1 jam, 2 jam, 3 jam, apalagi nginep sampai besok gitu. Selesaikan langsung dan cari, lihat, dengar hal yang perspektif yang positif. Bahwa Tuhan sudah memulihkan kita, maka pakailah cara pandang, cara mendengar, cara berpikir sesuai dan sebagaimana layaknya orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Pemulihan itu bukan sesuatu yang belum terjadi teman-teman, tapi sudah terjadi. Saat kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan, kita sudah dipulihkan. Sekarang pakai cara itu. Sehingga semua yang kita dengar dan kita lihat menjadi hal yang membatangkan sukacita kepada kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita bersukacita. Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan. Kita nggak bisa mengubah apa yang ada di luar kita. Kita nggak bisa mengatur apa yang ada di hadapan kita, tapi kita bisa mengubah dan mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, terutama dalam pikiran kita. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk bertumbuh menjadi seseorang yang hidup dan melanjutkan perjalanan hidup sebagai para pemuda yang Tuhan sudah pulihkan. Amin. Kita memasuki saat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Umat muda, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan memasuki doa syafaat. Ada bagian di mana kita saling mendoakan kanan kiri kita. Boleh kita bertanya dulu kepada teman-teman sebelah kita apa yang mau didoakan. Oke, sudah ya? Baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur Engkau memilih kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami, dan memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat melihat dan mendengar segala sesuatu dalam pandangan seperti Tuhan. Dan karena itu Bapa, biarlah kami terus belajar, membentuk diri kami dan mendisiplinkan diri kami, sehingga dengan demikian hidup kami menjadi penuh sukacita, memiliki pengharapan, tetap bersemangat dalam hidup, mempunyai impian, cita-cita, mempunyai semangat dan energi yang positif untuk menggapai apapun yang kami ingin wujudkan. Tuhan menghadirkan kami sebagai para pemuda dengan potensi yang luar biasa,
dengan semangat yang tinggi, dengan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa mengingatkan kami sehingga apapun yang kami alami dalam hidup, melalui apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar, kami terus belajar untuk mendengar dan melihat sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih kami hadir di GKI Samanhudi, menjadi bagian jemaat ini, memberikan dampak dan manfaat baik untuk gereja maupun juga untuk masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kami, di mana bersama mereka Tuhan kami menghadirkan kerajaan-Mu, kami menghadirkan kasih setia-Mu yang nyata, yang konkret, yang bisa sesama kami alami. Karena itu kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk Tuhan senantiasa tolong, teguhkan dan senantiasa topang. Kami juga mau mendoakan teman-teman yang ada di sebelah kami Tuhan. Kami percaya rencana dan rancangan Tuhan yang indah juga Engkau wujudkan bagi teman-teman yang kami kasihi yang ada di samping kami. Kami mengingat dan berdoa buat teman-teman kami yang dalam pergumulan, baik pergumulan kesehatan, yang sedang mencari pendamping hidup, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berjuang dalam studi dan dalam berbagai pergumulan lainnya. Tuhan, kami percaya Kau dapat membebaskan kami dari semua pergumulan yang ada. Namun ketika Engkau mengizinkan semuanya kami alami, Engkau menyertai kami dan memampukan kami untuk dapat mengatasi semua dan menjadi lebih kuat, menjadi lebih sabar, menjadi lebih beriman. Karena itu, baik bagi diri kami maupun teman-teman kami dalam segala pergumulan, Tuhan kiranya senantiasa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami doakan Komisi Pemuda, pengurus maupun seluruh anggota pemuda, berkat Tuhan senantiasa melimpahi. Berkati juga gerejamu GKI Samanhudi, para panitia, bulan keluarga maupun juga persiapan Natal. Terima kasih untuk bulan keluarga yang telah boleh kami selesaikan, memberikan kehangatan, keakraban yang lebih satu dengan yang lain. Dan saat kami saat ini sedang bersiap untuk menyambut Natal, Tuhan juga yang kiranya menolong dan memampukan kami semua. Sehingga sungguh momen Natal itu boleh menjadi momen kami kembali memperbaharui semua komitmen kami dan memperbaharui kembali semua niat dan rencana kami untuk senantiasa menjadikan Kristus yang sudah hadir dalam kehidupan kami, dalam dunia ini, sungguh-sungguh kami rasakan kehadirannya dalam hidup kami dengan sesama kami. Kami bersuka cita buat dua teman kami, Ray Tamaga yang berulang tahun tanggal 10 Desember yang lalu dan juga Kiara Anjani Susanto yang berulang tahun pada tanggal 12 Desember yang lalu. Kami sungguh bersuka cita mereka hadir menjadi bagian dari keluarga besar GKI Samanhudi dan khususnya pemuda. Maka biarlah Tuhan berkat-Mu bersama mereka, kesehatan, hati yang penuh dengan sukacita, rencana dan rancangan Tuhan yang terindah dalam hidup mereka sekarang maupun di masa yang akan datang. Pakailah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan biarlah lewat kehidupan mereka Tuhan banyak orang juga boleh diberkati. Terima kasih Bapak, setiap doa yang boleh kami panjatkan saat ini maupun setiap doa yang tersimpan dari hati kami yang paling dalam. Semuanya kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong persembahan atau melalui transfer dengan menambahkan angka 20 di akhir kata nilai nominal. Majelis Jumat juga mengajak umat untuk memberi dukungan dana peduli bencana yang akan disalurkan melalui Gerakan Kemanusiaan Indonesia melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 28 di akhir nilai nominal. Partisipasi kita akan menjadi berkat bagi saudara kita yang sedang berjuang bangkit dari bencana. Mari kita nyanyikan lagu Bila Topan Keras Menelandai Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan lebih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan kami yang senantiasa Engkau limpahkan berkat kepada kami. Saat ini kami membawa sebagian dari berkat yang Tuhan limpahkan itu untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Berkati dan kuduskan persembahan ini menjadi alat atau menjadi saluran berkat-Mu bagi saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, berkati juga tangan yang mengelolanya untuk boleh menggunakannya dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semesta sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Teman-teman, di minggu Advent kita yang ketiga ini, minggu sukacita dan pengharapan ini, kita sama-sama ya diingatkan dan diberikan kabar sukacita. Ya. Mungkin tadi kita mayoritas dari kita banyak ya mendengar, melihat, atau mungkin merasakan secara pribadi ya, mungkin hal-hal negatif di lingkungan kita gitu. Tapi kita tadi sama-sama diyakinkan kembali bahwa Tuhan tuh pasti akan tetap menolong kita, memulihkan kita, walaupun
mungkin kita mengalaminya, ngehadapinnya tuh nggak mudah ya. Ya. Tapi tadi kita juga diajak untuk bertindak aktif. Jadi tuh punya pikiran seperti orang-orang yang benar-benar udah dipulihkan Tuhan. Punya perspektif positif di dalam kehidupan yang negatif ini. Pada minggu ini kita mau sama-sama ya, kita mau sama-sama berfokus bukan untuk hal-hal negatif, tapi kita mau berfokus pada penyertaan Tuhan di tengah masalah kehidupan kita. Mari teman-teman kita mau sama-sama berkomitmen untuk selalu percaya pada Tuhan, Sang Menara Hidup dan Sang Kota Perlindungan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ke gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku Kaulah menara dan percaya. kota perlindungan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita nyatakan lagi teman-teman, Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ke gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau selalu bersyukur sebab cintanya pada kita semua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk dan bersatu teduh.